2 pagi, metraku menolak sinyal syaraf otak. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Buat teman-teman yang sudah pernah mampir ya, selamat mampir kembali. Dan buat yang baru pertama kali mampir, terima kasih setelah sudi mampir. Sudi mampir anjir, kayak apa sih sudi mampir tuh biasanya tempat makan apa sih? Oh, tapi ya anyway, gue pengen menyampaikan suatu hal yang mungkin langsung straight to the point aja ya. Jadi gue pengen nge-set ekspektasi teman-teman ya terhadap channel ini. Channel ini udah berulang kali mengalami banyak pergeseran arah ya, karena saya pun sebenarnya bingung. Tapi pada akhirnya saya sudah mulai melihat ya, oke, basically gue sudah mulai tahu ya kemana gue akan membawa channel ini. So, gue akan mulai dari hal yang paling dasar, yaitu gue ingin belanja masalah teman-teman. Ya, jadi gue pengen channel ini bisa lebih berguna untuk teman-teman dan juga siapapun lah yang sekiranya tertarik dengan apa yang gue bawakan ya, ataupun nanti tim gue bawakan di channel ini. So, teman-teman, gue lagi pengen belanja masalah. Belanja masalah itu artinya gue lagi pengen ngesurvei, bukan ngesurvei aja ya, tapi lebih juga memahami lah ya, lebih mengerti gitu. Sebenarnya apa sih permasalahan yang teman-teman sedang hadapi gitu ya dalam koridor komunikasi, dinamika, berelasi dalam hal bekerja sama ya, ataupun bagaimana menuangkan ide menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Tapi jangan hanya gue tentang relasi personal. Tidak seperti itu. Walaupun sebenarnya polanya mirip-mirip aja ya. Atau gimana? Terserah deh teman-teman ya. Teman-teman silakan bertanya. Tapi gue batasin di apa yang gue sebutkan tadi biar channel ini mungkin bisa lebih berfokus gitu ya untuk menyelesaikan ya berbagai macam masalah-masalah yang ada di bidang-bidang itu gitu. Nah, tapi teman-teman mungkin saja gue akan bisa menyelesaikan masalah teman-teman gitu ya, ataupun mungkin saja tidak ya. But anyway, buat gue yang penting itu bukan soal menyelesaikannya gitu, karena terkadang hal-hal yang sifatnya selesai ataupun sebuah apa ya solusi gitu ya, itu butuh waktu untuk mencapai kebenarannya ya. Jadi along the way lo execute the solution ya, lu mungkin baru bisa merasakan kebenaran di solusi itu di masa yang akan datang atau di masa depan gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu. So buat gue sebenarnya gue nggak muluk-muluk ya, gue juga nggak berharap bisa bener-bener bisa menyelesaikan. Tapi setidaknya gue bisa menyumbang ya sebuah perspektif yang syukur-syukur bisa menyelesaikan berbagai permasalahan teman-teman. Karena buat gue salah satu core competence gue adalah bagaimana bisa melihat masalah dari sudut pandang yang mungkin tidak biasa. Ya karena gue secara personal gue selalu punya ketertarikan ya terhadap pikiran manusia dan juga bagaimana inovasi itu bekerja. So, jadi misi dari sudut pandang gue ya secara istilahnya apa ya, secara founder gitu ya dari channel ini gitu, gue pengen suatu saat ya gue nggak tahu nih ini adalah saat ambisius tapi di masa yang akan datang gue nggak tahu, mungkin suatu saat gitu WKWK jadi bisa bertindak ya sebagai wadah gitu di mana para inovator atau para problem solver bisa berkumpul. Ya, especially untuk topik-topik yang berkaitan dengan komunikasi. So, with that being said teman-teman, kalau misalnya lu saat ini lagi punya berbagai macam permasalahan ya, permasalahan komunikasi dan juga tetep tadi lah ya, topik-topik yang telah gue sampaikan tadi. So, please feel free gitu ya untuk reach out gitu ke gue. Mungkin saat ini yang lagi actively mencoba untuk menyelesaikan permasalahan adalah gue seorang diri. Ya nanti kalau tim gue udah grow ya, si para problem solver ini udah ada, mungkin nanti gue bisa memfasilitasi ya layanan-layanan itu secara lebih baik ya. Tapi saat ini gue tidak ingin muluk-muluk ya. Cukup teman-teman bisa menyampaikan permasalahan teman-teman gitu ya. Entah itu lewat kolom komentar. Tapi gue preferably sih sebenarnya lewat DM ya. Karena biasanya gitu ya, kalau di kolom komentar tuh kan orang sering malu buat nulis ya. Jadi kalau mau bertanya pun biasanya juga pertanyaannya itu nggak dalam ya, pertanyaan generik yang sebenarnya juga jawabannya bisa lu cari lah by googling gitu. Tapi kalau di DM mungkin lu bisa menceritakan banyak sekali konteks-konteks yang lebih spesifik gitu ya, sehingga gue bisa mendapat peta permasalahan yang lu pikirkan ya itu secara lebih akurat lah, seperti itu. Sehingga gue bisa juga memformulasikan ya solusi-solusi melalui intuisi ya, imajinasi ataupun juga data-data yang gue punya.
Seperti itu teman-teman. So please feel free ya, jangan malu-malu. Karena masalah Anda adalah konten saya dong. Jadi ya itu juga teman-teman ya yang pengen gue sampaikan secara blatant aja ya, secara apa adanya dan secara jujur. Jadi konten-konten gue nanti mungkin akan bersumber dari permasalahan-permasalahan yang teman-teman share ya ke gue. Tapi basically tetap gue akan menghargai ya privasi teman-teman. Jadi gue tidak akan membuka apapun yang teman-teman share di dalam ya kanal DM sih. Makanya gue jadi prefer banget kalau teman-teman bisa nge-share-nya itu via DM aja lah gitu ya. Nanti gue akan sensor namanya ya kan malu kan biasanya bisa kan malu gitu kalau kayak aduh gila gue lagi nggak enak nih gue ada masalah ini A B C D E F G gitu. So teman-teman ya, gue pengen ngasih sebuah quick tip nih ya buat teman-teman sebelum bertanya ya, karena kan tadi ya gue pengen belanja masalah dan gue menemukan banyak sekali ya masalah-masalah tuh menurut gue ada dosisnya gitu. Jadi ada dosis seberapa penting sebuah masalah itu. Nah, banyak sekali orang juga yang sering kali gue temukan gitu, mereka tuh sebenarnya mereka merasa mereka punya masalah, tapi sebenarnya masalah itu bukan masalah yang mereka anggap penting untuk bagi diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka terbebani sebuah masalah yang sebenarnya bukan masalah mereka sendiri gitu. Jadi ketika mereka sadar bahwa oh ya, actually ini bukan masalah buat gue ya, kenapa gue harus pusingin? Ternyata masalahnya selesai begitu saja. Jadi quick tip pertama sebelum teman-teman bertanya, gue akan memberikan sebuah gue nggak tahu apakah ini pencerahan atau tidak, ya terserah teman-teman ya. Tapi I'm gonna say it anyway ya. Siapa tahu kan permasalahannya bisa selesai sebelum ditanyakan bahkan. Nah sekarang gue pengen mengajak teman-teman untuk sedikit ya, nggak usah banyak-banyak lah. Sedikit aja, try to understand the nature of a problem begitu. Jadi terkadang kita di dunia yang serba cepat dan serba instan ini ya, terkadang kita tuh dinilai dari seberapa cepat kita mengambil sebuah tindakan, tapi nggak pernah benar-benar menyadari gitu berbagai macam tindakan yang kita ambil, apakah itu adalah tindakan yang sebenarnya efektif ya, efisien atau tidak gitu. Jadi terkadang kita kalau dengar yang namanya masalah atau problem tuh rasanya pengen cepet-cepet menyelesaikan gitu tanpa melihat the nature of the problem itself, sehingga ketika kita act upon it gitu ya, kita mencoba untuk memformulasikan solusi juga yang memang tergesa-gesa ya, terkadang ya tidak benar-benar selesai gitu problemnya. Jadi hanyalah kita berputar dalam ilusi problem seperti itu. Biasanya buat gue selalu melihat masalah itu ya tidak nyata. Jadi masalah itu dia nggak pernah muncul secara tiba-tiba gitu ya. Jadi masalah itu tuh nggak ada tiba-tiba kayak oh ini masalah aja gitu, nggak ada. Buat gue masalah itu selalu ada pendefinisinya, pendefinisinya. Jadi kita terkadang selalu cepat untuk mencoba menyelesaikan, tapi kita nggak mencoba untuk menelaah gitu. Sebenarnya kenapa sih ini menjadi masalah gitu? Kenapa ini menjadi masalah? Jadi apa saja yang mendefinisikan situasi tersebut menjadi sebuah masalah? Nah, jadi gue mungkin akan menggunakan sebuah cerita ya dari pengalaman gue untuk memudahkan teman-teman mungkin ya, biar bisa memahami apa yang gue maksud. Jadi begini. Dulu gue pernah diminta untuk melakukan sebuah sharing session gitu ya ke adik-adik gue. Waktu ya gue gak tahu setahun yang lalu kali ya, gue lupa lah. Jadi ke anak-anak SD gitu ya, diundang baliklah ke alma mater gitu untuk cerita ya bagaimana pengalaman Anda sebagai alumnus sekolah tersebut begitu. Nah dari sesi tersebut gue dapat sebuah pertanyaan ya dari seorang anak perempuan ya. Dia kelas 6 SD waktu itu. Dia nanya ke gue gini, Kak, gimana ya? Saya ini pengen jadi seorang dokter hewan gitu. Jadi dia tuh suka banget sama kucing dan anjing. Nah sayangnya saya ini punya alergi bulu kucing gitu. Jadi dia punya alergi bulu dari hewan-hewan tersebut gitu. Jadi gimana nih ya cara untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi dia nanya ke gue pertanyaan itu. Setelah anak itu bertanya, ya gue berpikir gitu. Sebenarnya kan gue bisa menjawab dalam 2 manner ya. Manner pertama adalah manner yang ya udah tinggal kita cari aja solusi bersama gitu, cara-cara kreatif untuk bisa menyelesaikan problem anak itu. Jadi kan memang gue punya tujuannya ya, tujuannya itu ingin menjadi dokter hewan ya kan di sini. Nah terus abis itu masalahnya ya untuk mencapai tujuan dia punya barrier di sini nih ya, ada barrier yaitu alergi ya, alergi bulu hewan-hewan tersebut. Nah,
Jadi ketika kita melihat hal ini gitu kan, gue punya alergi tapi gue pengen jadi dokter hewan. How come ya, bagaimana nih ya kita mencari solusinya. Nah kalau gue orangnya sebelum terjun ke hal ini, karena hal ini kita udah apa ya, istilahnya kita udah bener-bener try to solve a problem. Jadi kita harus bedah banyak hal, konteks ya, mencari data, apa segala macam. Jadi sebelum gue keluarin effort yang besar ya untuk problem-problem ini, biasanya gue akan masuk ke manner yang kedua, yaitu mempertanyakan si pendefinisinya dulu gitu. Jadi emang bener lu mau jadi dokter hewan? Jadi waktu itu akhirnya saya jawab ya ke anak tersebut, saya mempertanyakan gitu, emang apa kamu yakin deh kamu pengen jadi dokter hewan? Saya cerita ya kan, anak ini memang usianya baru kelas 6 SD gitu ya, jadi masih panjang ya proses dia untuk melihat dunia, learning about things ya, bagaimana anak ini tuh kalau bisa ya menurut ya at least di sudut pandang saya ya lebih baik untuk bersikap lebih terbuka gitu ya, jadi tidak hanya fixated terhadap suatu hal gitu. Jadi dia bisa menerima lebih banyak, learn lebih banyak, sehingga pada akhirnya dia bisa memutuskan, oh ternyata memang saya pengen menjadi seorang dokter hewan gitu. Atau ya jangan-jangan setelah dia membuka diri dan segala macam, dia kira sadar bahwa sebenarnya gue tuh pengen jadi petenis bro. Ya kan, lu bayangin nih kalau ternyata tujuannya dia tiba-tiba berubah gitu ya, enggak kak ternyata saya mau menjadi petenis gitu. Nah sesuatu yang sebenarnya awalnya menjadi problem ya, jadi si alergi ini kemudian tiba-tiba tidak menjadi problem lagi gitu. Dalam artian ya gue nggak tahu kalau kemudian nanti dicari tahu misalnya oh ini ada kaitannya kesehatan ya, karena kan kalau misalnya mau jadi petenis kan dia perlu memiliki fisik yang prima dan segala macam, apakah kemudian alergi ini bisa get in touch dengan itu. Tapi menurut saya di pikiran awam gue aja ya, harusnya sih ini bukan menjadi masalah lagi. Ya kalau jadi dokter hewan ya of course gitu, karena dia direct contact gitu kan dengan hewan-hewan itu. Tapi kalau misalnya petenis ya supposedly tidak gitu. Jadi di sini yang ingin gue sampaikan ke teman-teman adalah ya sesuatu yang awalnya adalah problem. Sebenarnya kalau kita kemudian benar-benar bisa ya mengevaluasi pendefinisinya ini, ternyata jangan-jangan itu bukan sebuah problem gitu. Ya jadi daripada kita ngeluarin banyak effort apa segala macam bla 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 bla, terkadang oh ya di sini gue mau nyampein juga ya terkait pendefinisi gitu. Ya jadi pendefinisi itu terkadang hanyalah sebatas pikiran kita ya. Jadi ini ya jadi ini manusia gitu ya. Terus ini brain ya, our brain gitu. Jadi sebenarnya kita kan melihat dunia itu lewat perspektif pikiran kita aja ya, jadi lewat kacamata, mindset ya, pola pikir. Nah banyak sekali masalah itu didefinisikan di pikiran ya. Ini, jadi dari pikiran, masalah itu didefinisikan dari pikiran. Jadi terkadang kalau gue selesaikan apa yang ada dalam pikiran dulu, gitu. Ya jadi apa yang ada di dalam pikiran. Sebelum pada akhirnya gue step out keluar ya ke dunia nyata, ke realita. Jadi gue turunkan ke tindakan. Jadi sebelum kita invest banyak hal ke tindakan, pastikan dulu nih ini udah bener belum nih yang di kepala nih. Ya, karena kalau enggak ya tadi gitu. Jadi kita ngeluar banyak sekali effort ya dan segala macam untuk sesuatu yang sebenarnya kalau ternyata lu telaah misalnya, oh ternyata ini adalah pikiran-pikiran ataupun mindset-mindset yang limiting diri lu sendiri, yang sebenarnya adalah warisan-warisan dari orang-orang lain ya, ataupun ada narasi-narasi yang ternyata it happens masuk ke pikiran lu, terus ternyata lu believe itu tanpa mempertanyakan itu gitu. Jadi banyak banget gitu problem-problem yang sebenarnya ini kok dipikir-pikir ini bukan masalah ya. Gitu. Ya jadi biasanya gue try to understand. Jadi nih ya, gue bilangnya ini adalah try to understand dulu the nature of the problem. Try to understand. Oke, the nature of the problem. Duh, tulisan elek banget ya, tapi ya sudahlah. Begitu. Ya, jadi teman-teman semoga ini membantu ya. Jangan-jangan problem yang teman-teman hadapi itu bukanlah problem yang nyata ya, jadi pastikan coba tanya dulu pendefinisinya seperti apa. Nah dari situ kalau memang sudah yakin, nah biasanya gue baru masuk ke manner yang pertama tadi gitu. Jadi kita oke, sekarang kita try to solve this problem gitu, karena kita udah yakin nih. Nah kenapa sih ini penting ya, kenapa kita harus solve
pastikan pendefinisinya ini benar dulu ya, atau setidaknya lu yakin terhadap pendefinisi tersebut, walaupun mungkin lu tidak bisa 100% menganggap itu sudah pasti benar gitu ya pendefinisi tersebut, tapi minimal lu punya keyakinan yang lebih baik ya, atau setidaknya lu ngerasa masalah yang ingin lu solve itu tuh penting enough ya. Soalnya gini teman-teman, ada korelasi yang sangat besar ya, at least di sedikit pengalaman saya gitu. Jadi ada korelasi yang besar antara lu yang meyakini bahwa ini adalah sebuah problem yang harus diselesaikan ya, dan bagaimana kemudian lu benar-benar mau menyelesaikan problem itu gitu. Jadi ada korelasi yang besar teman-teman. Di banyak hal, banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya solusinya itu sederhana, tapi the amount of mental capacity yang besar itu tuh itu tuh yang biasanya membuat orang tuh jadi males untuk menyelesaikan masalah itu secara tuntas gitu. Nah, mental capacity yang besar ini itu yang sangat-sangat bergantung ya pada seberapa besar kemauan lu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seberapa besar kemauan lu untuk menyelesaikan masalah tersebut itu tergantung dari seberapa penting ya problem lu ini. Ya, how important it is. Kalau nggak penting, lu nggak akan mau untuk membayar harga dari solusi-solusi itu. Tapi kalau itu penting, ya biasanya sih kita beneran bisa menyelesaikan itu secara tuntas gitu ya, secara selesai. Nah makanya kenapa ini pendefinisinya nih harus kuat dulu ya, karena ada kaitannya dengan ini nih ya, kaitannya adalah tentang seberapa penting dari masalah yang lu hadapi. Kalau memang penting, ada kaitannya lagi juga dengan seberapa mau lu menyelesaikan masalah itu. Nah gitu ya, menyelesaikan masalah lu. Begitu teman-teman. Oke, ya mungkin begitu sajalah video saya kali ini teman-teman. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman mau menyampaikan berbagai macam permasalahan silahkan. Karena gue emang lagi pengen belanja masalah. Oke, I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar ya? Selamat kembali di channel ini. Channel yang selalu sulit untuk konsisten. Tapi kali ini gimana teman-teman ya? Tolong dong lihat setup gue. Keren nggak? Ya tolong puji dong. 5 pagi ku tetap terjaga dan memulai hari